Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurmatul Asriya dengan NIM TBD 21040, mahasiswi Politeknik Akbar Surakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang apa itu donor darah. Baik, pengertian donor darah. Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Ada dua jenis pendonor, yaitu donor sukarela dan donor pengganti. Apa sih donor sukarela itu? Donor sukarela adalah orang yang dengan sukarela mendonorkan darahnya. Sedangkan donor darah pengganti dilakukan ketika seseorang menyumbangkan darahnya pada seseorang dan pendonor mengetahui pasien penerimanya. Biasanya, pendonor adalah anggota keluarga atau kerabat yang memenuhi kebutuhan darah pasien. Enggak semuanya bisa jadi pendonor. Selain mesti melewati berbagai prosedur, donor darah juga memiliki persyaratan tersendiri untuk dapat mendonorkan darahnya. Syarat donor darah antara lain berusia minimal 17 tahun, berat badan minimal 40 kg, tekanan darah sistolik 90 sampai 160 mHg, diastolik 60 sampai 100 mHg, nadi 60 sampai 100 kali per menit teratur. Kadar hemoglobin antara 12,5 gram per dl sampai 17 gram per dl. Suhu tubuh 36,5 sampai 37,5. Sebelum donor darah sudah sarapan atau makan, tidak sedang minum obat selama 5 hari terakhir. Tidur yang cukup, tidak sedang haid, hamil, atau menyusui, bukan pecandu alkohol atau narkotika, tidak mengidap penyakit jantung, hati, dan ginjal. Jarak dengan donor terakhir minimal 90 hari. Prosedur donor darah. Tahap yang pertama ada tahap registrasi, mengisi formulir pendaftaran dan kuesioner kesehatan. Yang kedua, tahap pemeriksaan meliputi pendahuluan pengukuran berat badan, pemeriksaan kadar hemoglobin darah, pemeriksaan golongan darah bagi pendonor. Tahap ketiga, pemeriksaan kesehatan oleh dokter, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan fisik secara sederhana. Tahap keempat, pengambilan darah donor. Yang pertama, cuci lengan donor dan pengambilan darah, pengambilan sampel darah. Yang kelima, tahap administrasi, yaitu mengambil kartu donor dan vitamin, serta tahap pemulihan pendonor. Dianjurkan untuk istirahat dan menikmati snack donor. Manfaat donor darah. Selain bermanfaat untuk membantu orang yang membutuhkan transfusi darah, donor darah juga bermanfaat untuk diri sendiri. Antara lain, yang pertama, menjaga kesehatan jantung, yang kedua, mengurangi resiko kanker, yang ketiga, mengurangi penyimpanan zat besi berbahaya, yang keempat, membantu hati tetap sehat, yang kelima, mendeteksi penyakit serius, yang keenam, membantu menekan berat badan. Kamu tidak harus menjadi anggota keluarga seseorang untuk mendonorkan darah kamu. Ayo donor darah, darahmu sangat berguna untuk mereka yang membutuhkan. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.